Halo, selamat siang kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan selamat tahun baru Imlek bagi kawan Diska yang merayakan. Semoga tahun ini penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan Diska nih yang mulai hari ini menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasanya lancar sampai nanti di akhir Ramadan tahun ini. Nah, menemani istirahat kawan Diska hari ini, kita akan ngobrolin tentang salah satu penyakit yang cukup penting untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi kaum perempuan, yaitu tentang kanker serviks. Dimana fun fact-nya adalah kanker jenis ini tuh sebenarnya kanker yang dapat dicegah. Nah, seperti apa penjelasannya? Mulai dari penyebab, gejala, kemudian pengobatan dan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Nah, untuk itu terus saksikan Info Sehat hari ini karena kita sudah kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Paru Mangwarjo, Provinsi Jawa Timur. Ada Dr. Bella. Kita sapa dulu nih. Apa kabarnya nih, Dok? Baik. Hari ini ada jadwal jaga? Iya, Oh, sehat. Aduh, tapi pasien aman ya, Dok ya? aman sudah. Aman sudah. Nah, Dok, bicara tentang kanker nih, Dok. Bayangan masyarakat itu kan pasti operasi, kemudian biayanya yang mahal, bahkan juga kematian nih, Dok ya. Tapi supaya kita lebih sefrekuensi lagi nih, Dok, mungkin bisa disampaikan secara sederhana apa sih sebenarnya kanker serviks dan kenapa hanya terjadi pada para perempuan aja nih, Dok? Ya, kalau kanker serviks kenapa terjadi pada perempuan? Karena yang punya serviks ya cuma perempuan. Itu salah satu saluran reproduksi, jadi dia di bagian vagina. Untuk menyambung ke rahim itu kita ada leher serviksnya. Nah, itu yang leher rahim yang kita sebutnya serviks. Nah, biasanya kanker serviks itu ya yang kanker yang terjadi di situ. Disebut kanker biasanya karena ada sel-sel yang bermutasi cepat sampai akhirnya menimbulkan kanker. Kalau kita tahu tumor itu kan benjolan, itu juga sel-selnya berkembang cepat, cuma dia lebih jinak. Kalau kanker ini sudah ganas, jadi mutasinya lebih cepat lagi, yang akhirnya kita sebutnya kanker. Disebut kanker serviks karena tempatnya di bagian leher rahim itu tadi. Dari penyebabnya sendiri nih, Dok, penyebab utama dari kanker serviks ini apa nih? Penyebab utamanya dari infeksi virus. Jadi ada satu virus namanya human papilloma virus atau singkatnya HPV. Ini yang jadi penyebab terjadinya kanker serviks. Jadi HPV ini sebenarnya ada berbagai macam tipe. Tidak semua yang bikin kanker serviks. Yang spesifik menyebabkan kanker serviks itu di HPV tipe 16 dan 18. Sedangkan ada HPV tipe lain itu biasanya bisa juga menyebabkan kanker, misalkan di orofaring atau di bagian tenggorokan atau di anus, genital, seperti itu. Dan ada yang termasuk jinak, HPV tipe 6 dan 11, itu biasanya menyebabkan kutil, entah itu di anggota tubuh atau mungkin kutil kelamin, seperti itu. Dari pemicunya sendiri nih, Dok, biasanya dari apa nih, Dok? Kalau dari pemicunya itu pastinya infeksi virusnya. Kalau memang di bagian genital berarti biasanya karena gonta-ganti pasangan seksual, seperti itu. Jadi infeksi menular dari seksualnya. Atau kalau memang HPV yang tipe 6 atau 11 itu yang kutil itu, kalau memang dia di anggota tubuh biasanya dari kontak kulit. Jadi salaman atau kepegang atau berseberangan seperti itu. Jadi kalau dulu saya waktu koas diajarinya HPV tipe 6 dan 11 ini merupakan tipe virus yang sangat ramah, gampang sekali menular. Jadi kepegang sedikit pun akan menular. Jadi saat tindakan pun kita juga pakai alat pencegahan dirinya juga lumayan lengkap supaya tidak gampang tertular. Seperti itu. Kalau kanker serviksnya sendiri ya itu dari infeksi menular seksual, gonta-ganti pasangan, atau memang ada riwayat di keluarganya ada riwayat kanker, itu kita memang harus lebih waspada untuk screening lebih sering untuk masalah kanker ini. Terus setelah itu mungkin dari gaya hidupnya juga bisa, misalkan paparan asap rokok atau dirinya sendiri juga merokok seperti itu, atau mungkin dari makanan-makanan yang dimakan juga yang pengawet berlebih seperti itu juga bisa menyebabkan sel-sel itu mutasinya jadi lebih cepat dan resiko kankernya lebih tinggi.
Karena dari makanan zaman sekarang itu makannya macam-macam ya dok ya. Dan seringnya banyak pengawet. Betul. Apalagi kalau sudah prosesnya tambah banyak lagi gitu ya dok. Ya, sudah digoreng, nanti dikukus, nanti diapain gitu ya. Nah dok, tadi disampaikan nih kalau kanker serviks itu kan cara penularannya sendiri dengan hubungan seksual gitu ya dok ya. Jadi bersentuhan tangan ini nggak menular kan dok ya? Kadang kan orang kan masyarakat apakah duduk di toilet umum itu juga bisa menjadi pemicu atau seperti apa nih dok? Kalau untuk bersentuhan untuk kanker serviks tidak ya, lebih ke kutil tadi ya, 6 dan 11. Kalau kanker sih tidak, biasanya lebih karena masalah di tadi seksualnya, karena memang letaknya kan di bagian dalam, di bagian reproduksi ya. Apalagi untuk ibu-ibu kalau sudah punya gonta-ganti pasangan seperti itu bisa saja meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker serviks. Jadi kanker serviks ini nggak ujuk-ujuk ada kanker serviks kan. Jadi dia awalnya mungkin infeksi dari HPV itu tadi tapi tidak terdeteksi atau tidak diobati. Nah, karena itu akhirnya makin lama dia kronis kan, lama-kelamaan di situ sel-selnya berubah, akhirnya memicu jadinya kanker serviks tersebut. Jadi ya tergantung dari perubahan sel-selnya sih Mbak. Jadi bisa karena gonta-ganti pasangan seksual yang menyebabkan infeksi HPV itu tadi, atau mungkin saat hamil itu pasiennya terlalu muda. Biasanya sel-selnya itu masih belum matang lah istilahnya. Jadi lebih gampang mengalami perubahan, ditambah dengan perubahan hormon saat hamil itu akan memicu meningkatkan resiko untuk kanker serviks. Apalagi usia muda terus sering hamilnya, jadi jangkanya tidak terlalu panjang, itu juga bisa memicu seperti itu. Oke, jadi memang dari hubungan seksual gitu ya dok, kalau bersentuhan aja enggak ya dok ya. Sebenarnya masyarakat ini tahu nih dok, nanti sama-sama di kolam renang yang sama takut nanti ketular gitu, enggak ya dok ya. Nah dok, tapi kalau dari sisi gejala sendiri atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai untuk kanker serviks ini seperti apa nih dok? Kalau kanker serviks biasanya memang gejalanya muncul di stadium yang lumayan lanjut ya, mungkin stadium 2 atau 3, mungkin stadium 1 tidak berasa. Makanya itu tadi butuh screening lebih dini. Untuk stadiumnya, misalkan di stadium 1 itu biasanya dia masih di bagian leher rahimnya itu tadi, sampai akhirnya nanti kalau stadium 2 sampai 4 itu sudah menyebar ke organ reproduksi atau mungkin bahkan ke organ-organ tubuh yang lain. Kalau dari organ reproduksinya sendiri, gejala-gejalanya pastinya berkenaan dengan bagian vagina. Misalkan saat menstruasi itu lebih panjang perdarahannya dan lebih banyak, itu patut diwaspadai ada masalah apa. Atau mungkin bahkan perdarahan dari vaginanya tidak pas di siklus menstruasi atau di luar, lagi nggak mens tiba-tiba berdarah. Atau kalau yang memang sudah melakukan hubungan seksual, mungkin nyeri saat melakukan hubungan seksual, nyerinya yang sangat mengganggu sangat nyeri, atau bahkan mungkin saat setelah berhubungan seksual keluar perdarahan yang sangat banyak. Atau mungkin keputihan juga bisa, keputihan atau keputihan yang bercampur darah, biasanya ada bau, gatal, seperti itu juga patut diwaspadai, antara itu infeksi menular seksual atau memang ada gejala sampai ke kanker serviks tersebut. Kalau dari kankernya sendiri itu biasanya gejalanya yang paling kelihatan berat badannya turun drastis tanpa ada sebab, misalnya makannya biasa aja tapi ternyata berat badannya turun terus, badannya cepet capek, lemah, letih, seperti itulah, baru kita mungkin curiganya ke kanker. Oke. Untuk menerapkan kalau dia itu kanker, diagnosisnya seperti apa nih dok? Kalau diagnosis kankernya memang harus diambil jaringan sampelnya ya, jaringannya di serviks itu kita periksa secara patologis, secara anatomisnya sel-selnya itu dilihat apakah dia memang kanker atau bukan. Kalau secara screeningnya nanti bisa beda, bisa gampang kita cuma pakai asam asetat atau asam cuka lah istilahnya, itu dioleskan di bagian serviksnya untuk dilihat apakah ada perubahan. Jadi serviks kan bentuknya kayak donat gitu, nanti dioles di sekitaran serviksnya itu, dilihat kalau misalkan dia ada perubahan putih-putih, itu mungkin ada lesi atau ada luka, kita curiga mungkin ada kemungkinan untuk jadi kanker, walaupun belum, tapi kita ada curiga ini bisa sel-selnya berarti berubah kan.
Jadi kita dari situ mungkin perlu rujukan ke spesialis obgynnya untuk tindakan lebih lanjutnya, untuk diperiksa sampel jaringannya seperti itu. Oke, jadi meskipun mengalami salah satu gejala tadi atau tanda-tanda belum dikatakan kalau itu kanker ya dok, perlu ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Oke, nah kalau dari tahapan stadiumnya sendiri dok atau tingkat keparahannya ini seperti apa nih dok? Kalau tadi dari stadium 1 biasanya di leher rahimnya kankernya ketemunya di bagian serviksnya. Sedangkan kalau stadium 2 itu dia sudah menjalar di bagian reproduksi, mungkin bisa ke rahim seperti itu. Jadi bisa sampai ke kanker rahim atau mungkin muncul benjolan di rahimnya. Nanti stadium 3 semakin luas lagi, mungkin dia bisa sampai ke kandung kemih atau vesika urinaria bagian pipis itu, atau mungkin bisa ke bagian salurannya untuk ke bagian kandung telurnya. Jadi kalau saluran reproduksi ke bagian ovum, sel telur seperti itu. Atau sampai metastasis atau penyebaran bisa sampai ke organ tubuh yang lain, bisa ke paru, payudara dan segala lain-lain. Karena dia kan lewatnya kelenjar getah bening itu bisa sampai kemana-mana. Jadi kalau metastasisnya sudah terlalu lanjut ya memang agak lebih susah untuk diobati. Oke, berarti memang penanganan di awal itu sangat penting gitu ya dok ya. Oke, nah ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya dok ya kalau ngomong soal kanker serviks ini. Nah, tadi disampaikan tentang screening nih dok. Nah, screening apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat nih terkait upaya pencegahan sendiri? Kalau screeningnya sampai saat ini ada 3 yang bisa dilakukan dan biasanya dilakukan untuk mereka yang memang sudah aktif secara seksual. Bukan yang sudah menikah atau belum ya, kadang belum menikah pun sudah aktif ada ya, sudah ada yang aktif gitu ya. Sudah melakukan hubungan seksual sebaiknya rutin untuk dilakukan screening. Kita ada 3 sebutannya, ada IVA, pap smear, sama tes HPV. Jadi kalau IVA tes itu tadi yang pakai asam asetat tadi, jadi gampang saja tinggal ke poli. Biasanya kalau di puskesmas di poli KI KKB itu nanti dilakukan pemeriksaan kayak ya seperti memeriksa kehamilan, kakinya diangkat, kita buka bagian vaginanya, kita lihat bagian serviksnya, nanti kelihatan seperti donat itu kita kasih cuka sedikit untuk kita lihat apakah ada perubahan. Biasanya kan warnanya merah seperti donat gitu. Kalau dia berubah jadi putih atau ada bercak-bercak itu kita curiga mungkin ini bisa mengarah ke kanker. Tapi belum pasti, belum pasti. Itu pun kalau memang kita akhirnya mengarah ke kanker, kita rujuk ke dokter spesialis obgyn, biasanya akan dilakukan tindakan misalkan krioterapi kita namanya. Jadi diberikan apa ya, seperti dingin-dingin gitu untuk merusak sel-sel itu biar tidak berkembang. Nah, itu seharusnya bisa untuk mencegah untuk sampai jadi kanker serviks. Walaupun perlu kalau memang IVA tesnya positif, kita perlu dicek lagi setiap 1 atau 2 tahun itu harus rutin untuk dicek ya. Terus kalau selain itu kita ada pap smear. Pap smear itu caranya juga sama, cuma bedanya kalau IVA kan pakai cuka untuk dilihat ada perubahan lesinya. Kalau pap smear ini kita ambil sampel, jadi kayak dikerok sedikit, nggak sakit, nggak berasa. Bayangannya dikerok tuh kayak gini gitu ya. Pakai sikat kecil gitu dikerok sedikit jaringannya untuk dicek di bawah mikroskop, dilihat selnya apakah ada perubahan untuk menuju ke sel-sel kanker atau tidak. Kalau memang ada perubahan makanya akan dirujuk lagi seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang tes HPV ini lebih spesifik, jadi dia selain lihat sampelnya ini sudah mengarah ke kanker atau tidak, dia juga diperiksa apakah ada infeksi virus HPV itu tadi. Jadi ketahuan ada virus HPV-nya atau tidak. Nah, dari situ kalau misalkan dari tes HPV ini misalkan negatif, kita bisa di screening ulang itu 3-5 tahun berikutnya. Jadi sebenarnya IVA, pap smear, HPV test ini rutin harusnya dilakukan bagi mereka yang memang sudah aktif secara seksual. Karena kita nggak tahu kapan akan terinfeksi, ya mudah-mudahan tidak. Ya, untuk pencegahan dininya seperti itu. Oke, memang screening deteksi dini itu penting gitu ya dok ya. Nah, tapi jujur aja nih dok, pap smear IVA ini bagi masyarakat kadang takut. Gitu loh dok. Nah, ini meyakinkan bahwa masyarakat untuk tidak takut dan juga ini penting nih apa? Gimana nih dok? Kalau rasanya kan kalau misalkan IVA, pap smear itu kan rasanya ya sama seperti kalau misalkan sudah hamil mau melahirkan.
waktu kita paling sakitnya di bagian memasukkan cacah bebeknya itu kan lumayan. Oh, bayangannya gini ya dok ya. Kan lumayan ya, itu mungkin agak nyeri sedikit tapi bisa ditahan. Kalau bagian pemeriksaan sampelnya itu sama sekali tidak berasa. Jadi mungkin tidak nyamannya di bagian itu, tapi itu sungguh sangat tidak terlalu sakit kalau dibandingkan harus sampai terlambat baru tahu oh ternyata kanker sudah stadium lanjut seperti itu, kan lebih baik segera diketahui gitu. Betul. Apalagi tadi disampaikan dokter Bella bahwa pada stadium awal-awal ini memang nggak ada gejala gitu ya dok, justru malah stadium lanjut yang ada gejalanya gitu ya. Nah ini untuk minimalisir, nah supaya tidak berkelanjutan, supaya tetap ditangani di tahap-tahap awal, karena itu prosesnya ya sangat penting gitu ya dok ya, supaya tidak metastase atau menyebar kemana-mana gitu. Nah tapi mitos atau fakta apa sih dok? Gonta-ganti pembalut itu juga memicu kanker serviks sendiri? Tidak sih. Mitos ya dok ya? Mitos. Kalau gonta-ganti pembalut mungkin masalahnya mungkin lebih ke infeksi di bagian luar. Oke. Atau infeksi bakteri. Virus ada tapi biasanya lebih ke bagian keputihan seperti itu sih. Kalau sampai ke kanker ya mungkin karena terus-terusan, maksudnya biasanya kan karena infeksi HPV yang tidak terdeteksi, tidak tahu, terus tidak diobati, akhirnya lama-kelamaan baru akhirnya timbul sel kanker. Jadi kalau secara gonta-ganti tidak masalah sih. Kadang kan memang ada yang kulitnya sensitif gitu ya dok, pakai merek ini gak cocok, ganti lain. Nah ini mungkin itu termasuk infeksi. Infeksinya di bagian luar, tidak sampai ke dalam. Nah tapi bicara tentang pembalut nih dok, idealnya ganti pembalut itu berapa jam sekali sih dok? Supaya ini masyarakat mungkin dari pagi nanti sampai sore baru mandi, nanti baru ganti gitu ya, eman-eman gitu ya. Iya, tergantung sih orang, biasanya deresnya orang itu kan beda-beda soalnya. Kalau bisa jangan sampai penuh ya. Secepatnya biasanya paling nggak 4 jam itu udah termasuk lama. Oke. 4 jam itu sudah termasuk lama. Memang harus lebih sering. Soalnya itu kan kumpulan bakteri di dalam situ. Jadi kalau ditunggu penuh itu salah. Nggak perlu eman-eman ya dok? Iya. Oke, jadi 4 jam sekali harus ganti gitu ya. Meskipun malam juga gitu ya dok ya? Iya, Nggak nunggu sampai pagi gitu ya? Seharusnya. Oke, nah dok tadi disampaikan nih salah satu gejalanya tentang keputihan. Nah bagaimana kita bisa membedakan nih, ini keputihan yang mengarah ke kanker atau keputihan biasa? Memang itu harus diperiksakan sih. Oke. Soalnya keputihan karena infeksi menular seksual pun juga sama, misalkan dia gatal atau baunya nggak sedap, itu macam-macam, bisa karena jamur, bisa karena virus, bisa karena bakteri, itu memang harus diperiksakan. Jadi biasanya dilihat di keputihannya itu isinya apa gitu. Kalau dari laboratorium itu bisa diperiksakan gitu. Berarti ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok ya? Oh, bisa ditebak-tebak sendiri. Oke, ini kayaknya iya atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Mau nebak-nebak sendiri keputihannya, aduh. Nah dok, ada yang beranggapan nih bahwa jika kita setiap ada satu pasangan ini pasti terhindar dari kanker serviks. Gimana nih dok? Menanggapi ini dok? Belum tentu ya, soalnya itu tadi mungkin ada riwayat keturunan atau bisa dari faktor resiko yang lain, dari makanan, gaya hidup dan lain-lain. Jadi kalau pasangannya cuma satu terus tidak mungkin ketularan juga enggak menjamin. Karena kita setia belum tentu pasangannya di luar juga agak jajan ya dok. Aduh. Bisa, seperti itu juga. Kita merasanya setia, di sana merasanya enggak ya. Bisa terjadi seperti itu juga. Jadi belum tentu gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau secara pengobatan sendiri dok, tata laksananya seperti apa sih? Kalau tata laksana kanker serviksnya, ya itu sudah di tangan dokter Objin ya. Jadi memang kalau kita tahu kanker sendiri biasanya dilakukan seperti kemoterapi, radioterapi atau pakai sinar, terus imunoterapi segala macam. Mungkin tindakan bedah juga bisa seperti itu. Macam-macam sih tergantung dari stadium dan kasusnya sendiri. Maka nanti diperiksa lebih lanjut gitu ya dok. Ya oke. Nah
Tapi apakah dari pengobatan kanker serviks ini pasti mengarah untuk pengangkatan rahim, Dok, atau memang berdasarkan stadiumnya sendiri? Tergantung stadium biasanya. Oh, kalau oke. memang sudah sampai perlu ya pasti dia lakukan pengangkatan rahim. Karena ini mungkin ketakutan terbesar bagi Iya. perempuan gitu ya, takutnya karena kan ya rahim itu agak sensitif gitu ya, Dok ya. Nah, itulah pentingnya pencegahan. Pentingnya untuk ikut pap smear dan IVA nanti ya. Tapi upaya pencegahan sendiri, Dok, apa yang perlu dilakukan nih? Kalau kita HPV kita ada vaksinnya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum terinfeksi kita bisa vaksin dulu. Kalau waktu zamannya kita ini itu masih belum di cover sama pemerintah. Jadi memang harus mandiri. Seperti saya juga vaksinnya mandiri. Jadi kita ada vaksin HPV itu ada 3 macam kalau nggak salah waktu saya itu. Jadi ada bivalen, quadrivalen sama nonavalen, tergantung dari virus yang dicakup sama vaksin tersebut. Misalkan yang bivalen itu berarti cuma bisa 2 virus, di virus 16, 18 di kanker serviks itu. Terus quadrivalen itu ada 4 macam virus, termasuk yang 6 dan 11 untuk kutil itu tadi. Sedangkan yang nonavalen itu ada 9 macam virus yang di cover. Lebih banyak lagi, jadi untuk yang orofaring dan anogenital itu juga bisa dicegah dari vaksin tersebut. Nah, kalau waktu zaman kita memang tidak ada di program pemerintah ya, jadi waktu itu memang harus mandiri, dan biasanya kalau memang sudah aktif secara seksual dianjurkan untuk IVA test atau pap smear dulu, baru akhirnya dilakukan vaksin HPV itu tadi. Sedangkan kalau sekarang adik-adik kita ini sangat beruntung karena Menkesnya mungkin sudah sadar kalau ini kanker serviks ini kan lumayan tinggi ya. Betul. Untuk wanita di bawah kanker payudara. Jadi sudah masuk ke program pemerintah, di IDAI pun sudah ada jadwalnya, biasanya untuk yang 9 tahun ke atas. Kalau dari IDAI sendiri itu dilakukan di SD kelas 5, kelas 5 nanti diulang di kelas 6. Seperti itu, jadi 2 dosis. Sedangkan kalau kita itu biasanya 3 dosis. Untuk yang sudah 15 tahun ke atas, sudah dewasa itu kita dapatnya 3 dosis, diulang di bulan ke-1 atau bulan kedua, lalu lanjut di bulan ke-6 seperti itu. Dari situ aja kita sudah pencegahan dari kankernya sudah ada. Jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk adanya kanker serviks ini. Oke, Dok. Nah, bicara tentang vaksinasi HPV tadi nih, Dok ya. Mungkin ada orang tua nih yang merasa khawatir gitu ya, Dok, anak-anaknya dikasih vaksinasi HPV, padahal kan secara usia gitu ya, mungkin kan belum aktif nih untuk seksualnya. Untuk meyakinkan orang tuanya ini seperti apa nih, Dok? Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Supaya orang tuanya ini mengizinkan nih, Dok, anaknya untuk divaksin HPV gitu ya. Maksudnya vaksin itu pun juga tidak ada ruginya ya. Ya, betul. Jadi kalau meyakinkan ya apa yang perlu dipikirkan lagi daripada kanker, ya lebih baik kita kecegah dengan vaksin itu tadi. Apalagi bagi mereka yang belum aktif secara seksual kan jadi tidak banyak faktor resiko seperti gonta-ganti pasangan tadi atau hamil yang berulang kali dan segala macam. Itu lebih gampang untuk membentuk pertahanan tubuhnya anak ini juga gitu. Semakin cepat divaksin kan semakin baik daripada nanti ternyata sudah melakukan hubungan seksual kita nggak tahu, jadi malah telat belum divaksin seperti itu. Jadi lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, udah bisa divaksin ya segera vaksin. Oke, karena manfaatnya lebih besar ya, Dok ya, daripada kekhawatiran kita gitu ya. Karena kalau vaksin sendiri itu mahal ya, Dok ya? Iya, kalau mandiri 3 juta lebih mungkin ada. Itu sekali satu dosis ya. Padahal nanti kalau anak-anak SD itu 2 kali dosis gitu ya. Malah di cover sama pemerintah. Gratis lagi. Nah, bolehkan aja anaknya untuk divaksinasi. Nggak ada ruginya gitu ya, Dok ya. Oke, karena pergaulan anak sekarang sendiri juga sangat ini ya, mengkhawatirkan ya. Karena meskipun anak itu di rumah diem-diem aja, belum tentu nanti di luar juga gitu ya. Nah, ini kan lebih baik mencegah ya, daripada terjadi apa-apa gitu. Oke, Dok. Nah, tadi disampaikan juga nih, vaksin diberikan pada usia di atas 15 tahun gitu ya, Dok ya. Nah, ini rentangnya sampai usia berapa, Dok? Apakah
di usia 40 tahun dia masih boleh dilakukan vaksinasi HPV ini? Biasanya kalau memang dari ini sendiri 9 sampai 15 tahun itu anjurannya. Dimulai dari 9 sampai 15 tahun. Tapi kalau sudah di atas itu boleh saja, tetap boleh dilakukan, kecuali kalau memang dia sudah aktif secara seksual itu tadi, mungkin memang harus dilakukan IVA test atau pap smear dulu, dilihat sudah ada perubahan atau belum di bagian serviksnya, ada menuju kanker atau tidak dulu. Kalau memang tidak, ya boleh dilakukan HPV, nggak ada rentang usianya berapa, nggak ada batasan usia gitu ya? Selama mungkin kalau sudah ada riwayat penyakit penyerta ya, misalkan memang ada riwayat sakit jantung atau sakit diabetes yang tidak terkontrol dan lain segala macam, memang harus dikonsulkan dulu boleh atau tidaknya ke dokter spesialisnya. Cuma kalau tidak ada riwayat sama sekali ya boleh-boleh saja. Tapi memang tidak di-cover oleh pemerintah gitu ya dok, yang di usia dewasa ya. Usia kita kurang beruntung memang. Waduh, mahal ya. Harus mandiri. Mandiri. Ternyata sehat itu mahal loh ya. Nah tapi kalau di RSDM sendiri dok, apakah ada layanan untuk deteksi dini ataupun vaksinasi HPV itu? Kita kebetulan dokter OB-nya sedang kosong, tapi memang sedang mencari, diusahakan dan sudah, kalau bidannya sih ada segala macam, nanti sesegera mungkin ya, doakan sesegera mungkin karena sudah disiapkan semuanya. Oke. Nanti kalau memang sudah ada seharusnya bisa untuk IVA test, pap smear dan lain-lain. Itu pun sebenarnya di vaskes pertama juga bisa dilakukan, di puskesmas seperti itu juga bisa. Jadi dari vaskes tingkat 1 pun juga ada layanan itu ya dok ya. Oke, dan itu gratis ya dok. Makanya kalau ada yang gratis silahkan kunjungi vaskes tingkat 1 di sekitar rumah bapak ibu gitu ya. Ibu-ibu kok bapak ibu-ibu. Nah dok, terakhir nih, apa pesan yang ingin disampaikan pada kawan Diska terkait kanker serviks ini? Serviks kok servis sih? Serviks dok? Ya, kanker serviks ini memang lumayan tinggi ya di Indonesia, apalagi untuk perempuan. Selain kanker payudara, kanker serviks ini lumayan banyak, dan kita tahunya biasanya sudah di stadium lanjut. Kita baru tahu ini pasiennya baru datang dengan keluhan yang sudah macam-macam atau mungkin sudah metastase ke paru dan segala macamnya. Nah, untuk mencegah itu kan sebenarnya ini kanker sangat bisa dicegah gitu kan. Dan cara pencegahannya pun ya mungkin karena tidak nyaman orang jadi nggak pingin untuk melakukan. Saya pun kadang agak-agak gimana gitu ya, membayangkan cocor bebeknya. Iya, menusuk dan segala macam, tapi itu nggak nyamannya cuma beberapa menit aja kan. Pemeriksaannya juga tidak lama gitu, jadi bisa ditahan untuk daripada telat untuk tahu kalau ada kanker serviks. Lebih baik segera diperiksakan, kita screening lebih awal, rutin. Lalu kalau memang ada indikasi untuk lesinya nyampe ke kanker, ya kita bisa segera tindak lanjuti sebelum terlambat, karena bisa sampai ke kematian juga. Dan untuk masalah vaksin, kita sudah sangat beruntung ya, kanker serviks ini bisa dicegah dengan vaksin. Jadi lebih baik untuk apa sih ruginya untuk meyakinkan tuh, untuk apalagi yang perlu diyakinkan gitu. Karena udah jelas-jelas kasusnya banyak dan banyak perempuan yang terkena ya. Bisa dicegah dengan vaksin, kenapa tidak diberikan vaksin gitu. Jadi tidak perlu diyakinkan, seharusnya sudah yakin sendiri gitu kalau menurut saya. Karena bahannya sendiri juga aman ya dok ya, bukan dari yang non halal ya kan dok. Oke, karena mungkin ada sebagian masyarakat juga nih yang masih ini halal atau enggak sih gitu. Sudah masuk program pemerintah harusnya wajib dilakukan. Oke, karena nggak ada ruginya ya. Betul. Karena kanker serviks sendiri ini juga kalau tidak segera ditangani juga bahaya, bisa kematian juga ya dok ya. Karena nggak sedikit juga yang mengarah ke sana ya. Iya. Karena ditemukannya sendiri juga terlambat, stadium lanjut gitu ya. Oke, ada lagi dok yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, terima kasih Dokter Bella. Materi hari ini sangat luar biasa sekali. Semoga membuka mata dan wawasan kita tentang kanker serviks, di mana melawan kanker serviks sendiri ini tidak hanya
soal peduli pada diri sendiri, tapi juga keberanian untuk melawan kanker serviks itu sendiri sebelum terlambat. Aduh, ini saya agak kesengal-sengal ya bicara tentang kanker serviks karena ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Aduh, semoga kita semua terjauhkan nih dari kanker serviks, terutama para ibu-ibu gitu ya, dan juga kakak-kakak kalau memang belum waktunya ya jangan dulu gitu ya, jangan coba-coba ya, tidak usah coba-coba karena rahim sendiri juga merupakan tempat kehidupan bermula. Menjaganya bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang tercinta kita. Stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Giska. Sampai jumpa di info sehat.